UKT kalian mahal, bergabunglah dengan saya. Hanya dengan 2,6 juta rupiah, uang kuliah kalian lunas sampai lulus. Go berkah, no riba, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Halo? Iya, bentar. Ini, ya minjem doang bentar buat gimmick. Ya, ini gua ke kantor. Ya. Bagus dan murah. Dua hal ini kita bisa temuin di perguruan tinggi negeri. Tapi itu dulu. Sejak kebijakan pemerintah mendorong perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH, biaya kuliah jadi nggak karuan. Contoh kasusnya, terjadi di Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah. Mahasiswa baru di sana merasa terjebak karena nilai UKT naik berlipat-lipat dibanding tahun sebelumnya. Biaya kuliah yang mahal bikin calon mahasiswa nggak lanjutin pendidikannya. Padahal buat mereka punya pendidikan yang tinggi jadi jalan keluar untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Paling otonomi, yang paling merdeka statusnya adalah yang namanya PTNBH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. PTNBH ini berfungsi hampir seperti swasta, walaupun didanai oleh pemerintah. Nggak habis pikir sama pemerintah. Perguruan tinggi negeri jadi komersil kayak gini. Padahal dasar historis dan ideologis pendirian universitas negeri udah jelas. Pemerintah bertanggung jawab memberi layanan pendidikan berkualitas dengan biaya murah, bahkan gratis. Tapi ini malah menyimpang. Situasi kayak gini nggak boleh lama-lama. Kita udah tahu penyebabnya. Biaya tinggi di PTN karena dorongan agar kampus-kampus negeri berlomba-lomba menjadi PTNBH. Ini adalah dalih menekan bantuan anggaran dari pemerintah dengan memaksa kampus beroperasi seperti badan usaha milik negara. Pantesan aja, ini jadi peluang buat rektor atau pengelola kampus mainin biaya pendidikan. Salah satunya naikin UKT. Status PTNBH jadi makin menarik karena rektor dan pengelola mendapat iming-iming bisa mengatur keuangan kampus secara mandiri. Keadaan makin parah ketika kuota penerimaan mahasiswa jalur mandiri diperbanyak. Kita sama-sama tahu, jalur ini sering dipakai untuk mengeruk uang dari mahasiswa baru. Dengan besarnya kuota jalur mandiri, jatah jalur prestasi ataupun jalur tes nasional berkurang. Ujung-ujungnya, cuma yang punya duit yang bisa kuliah di kampus negeri. Keadaan kayak gini disebabkan penerapan konsep otonomi kampus setengah hati. Harusnya kalau mau melahirkan banyak PTNBH, dibarengin juga sama kemampuan manajemen di kampus untuk mencari sumber-sumber pendanaan lainnya. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2020 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan pendanaan PTNBH berasal dari dua sumber, yaitu APBN dan selain APBN. Dalam peraturan tersebut, PTNBH diberi ruang seluas-luasnya untuk menggali sumber pendanaan selain dari APBN. Selain pakai cara gampang dengan naikin biaya kuliah, banyak cara lain yang bisa ditempuh. Misalnya, pengelolaan aset kampus, penggalangan dana dari pihak luar, atau menghimpun bantuan dari alumni. Tapi emang, ini butuh keahlian yang belum dimiliki semua perguruan tinggi. Sudahi lingkaran masalah PTNBH ini. Pemerintah dan DPR baru secepatnya mengkaji ulang kebijakan PTNBH. Negara jangan mencari untung dari sektor pendidikan. Saya Billy, sampai jumpa di fokus selanjutnya.